apa kabar? Selamat hari Selasa. Tiba-tiba sudah hari Selasa saja. Gak berasa ya, alhamdulillah kurang Cepat sekali waktu ya ini ya. Dari 40 hari kita akan menuju bulan puasa. Cepat sekali waktu ternyata Kakak Rendela udah 50 tahun sabar. Belum semangat. dong, baru 45. Ya sehat-sehat lah buat kita semuanya. Semoga karirnya semakin bersinar. Amin. Kalau mau bersinar. Semakin bersinar terus. Semakin bersinar, semakin berkah, menyala. semakin sukses. Ya. Mau karirnya semakin bersinar, semakin menyala? Apa? Ikuti tips tukang kendang. Dia semakin bersinar, tahu nggak kenapa? Kenapa? Makan bohlam. Tapi dia bajunya beda sendiri loh, paling cerah sendiri. Oh, Udah iya, pakai sabar. kacamata. Ya, pakai kacamata. Penampilan lagi lebih CEO memang. Habis suntik DNA, perawatan DNA Mujair ya. Dia, guys, dicari istri yang soleha. Ini kan duda tuh gendangnya, duda kan dia kan? Duda. Duda gendangnya ya. Ya. Dia gajinya sebulannya itu 30 juta. Hebat memang anak-anaknya Perlan ini luar biasa. Satu orangnya 30 juta. 30 juta, pinjolnya 29,5. Sisanya gope. Gope juga buat bensin, habis loh. Jadi hari ini nggak ada bintang tamu. Ada guys. bosnya yang Kenapa kita ngomongin uang? Ini Ya. karena ada orang Uang. bilang segalanya itu butuh uang. Segalanya Tapi butuh kalau nggak ada uang, Ya kita nggak bisa melakukan apapun, ya kan? Gak dapat segalanya. ya Nggak tapi dapat harus segalanya. kerja dong, kerja keras, jangan minta sama orang. Kamu sepertinya menyindir seseorang, saya dengar. Kamu menyindir siapa? Ada seorang pria. Kamu bertanya. Kamu Tanya. Sobat Ambiar masih ingat ada seorang pria bernama Teddy Pardiana. Kemarin ini baru saja keluar dari pesantren dalam tanda kutip Hotel Prodeo. Karena memang dilaporkan Rizky Febian ya. Di penjara 1 tahun 4 bulan kalau saya tidak salah. Sudah menghirup udara bebas dan kali ini Oh, kembali. cepet banget ya 1 bulan berapa? Ya, 1 tahun 4 1 bulan. tahun Kali 4 ini bulan. mengajukan permohonan hak ahli waris kepada keluarga Kang Sule. Melaporkan 6 nama sekaligus. Siapa Di situ itu? pihak termohonnya ada Kang Sule, ada 4 anaknya dan juga ada ibunda dari almarhumah Lina Zubaidah. Kita akan minta tanggapan dari Kang Sule atas apa yang terjadi. Ya Allah. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia komedian kondang tanah air. Ada Kang Sule. Weh. Selamat pagi. Sehat Juragan? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Kang Bangga. Kang Sule tirusan ya? Iya. Tirusan. Ya, 2026 gimana Kang? Baru ya kurang lebih 20 hari. virus. Kang Sule kayak juragan wisata ya. Iya. Iya ya. Iya. Bener ya. Ya, Ini hasil dari tempat wisata di Subang ya? kan. Jadi apa dong tuh? Nyolong. Nggak ada dong ya Allah. Kang Sule kami semua di sini mengucapkan. Terima kasih. Kang, lagi-lagi nama Teddy Pardiana hadir di dalam kehidupan Kang Sule. Ya. Kalau Kang Sule bisa menggambarkan satu kalimat yang ada dalam pikiran Kang Sule tentang Teddy Pardiana, satu kalimat itu apa Kang? Apa ya? Mau ngomong jorok live ya? Maksudnya jorok gitu ya? Iya. Boleh ya? Jangan dong Kang. Kalau saya sih udah nggak ada urusan dan tidak ada berhak untuk ngata-ngatain. Itu hak dia untuk melakukan apapun. Betul. Ya. Sudah tidak ada urusan tapi sayangnya disangkut pautkan terus ya. Jadi arti yang lain adalah I don't care. Ya, mungkin itu. Apa itu artinya? Artinya nggak peduli. Tapi sayangnya kali ini kita akan lihat lagi-lagi Teddy Pardiana Ya. hadir dalam kehidupan keluarga Kang Sule ya. Ya. Teddy Pardiana, 6 Ya nama mungkin, sekaligus. kalau saya mungkin selalu disangkut-sangkutkan ya. Kasus Jule aja saya dipanggil awas ada Jule. Sule. Ya. Sule. Iya. Ya emang mirip namanya Kang. Emang begitu, awas ada Jule, prikitiu katanya. Bikin meme-memnya gue yang jadi Jule itu. Coba kita lihat dulu Ya ya. begitulah gue kali ya. Ini dia Teddy Pardiana kembali hadir di keluarga Kang Sule. Ini dia. Boleh nggak diganti? Geger, geger, geger. Hubungan antara komedian Entis Sutisna alias Sule dan Teddy Pardiana kembali menjadi perhatian publik. Perseteruan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu kini memasuki babak baru setelah Teddy secara resmi menempuh jalur hukum. Pada 1 Desember 2025, Teddy mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Bandung terkait penetapan status ahli waris bagi putrinya Bintang. Teddy terpaksa mengambil langkah hukum ini karena selama 6 tahun upaya kekeluargaan yang dilakukan berjalan mandek. Bahkan kabarnya dari pihak Kang Sule tidak pernah hadir saat panggilan sidang. Sampai saat ini kan 4 kali sidang tidak ada konfirmasi atau apa untuk kehadiran.
Tapi informasinya ada WA ke Pak Teddy karena alasan memang mereka itu sedang sibuk katanya. Aduh, apa sih yang bikin Kang Sule dan keluarga tidak hadir saat sidang? Terus ada jawab hanya di pagi-pagi ambiar geger. Kang, bulan Mei kalau nggak salah ya, Mei 2024 baru aja bebas ya. Pelaporan Ya. atas Rizky Febian kan Iki waktu itu ngelaporin ya. Iki. Ya. Untuk pengembalian aset 32 pintu kos-kosan ya punya almarhumah. Bukan, itu penggelapan mobil. Oh, penggelapan mobil. Maaf ya. Mobil. Mungkin aset untuk ya. yang kos-kosan nextnya. Sorry sebentar, Kang. Mau dilaporin lagi maksudnya? Nggak tahu, kalau gue nggak pernah ngelaporin. Yang ngelaporin kan Iki. Oke, yang 1 tahun 4 Kalau gue bulan. sih udah bilang bahwa udah laki, nggak apa-apa lah. Atau lu kasih aja deh salah satu dari itu. Udah nggak usah ngelapor-laporin. Tapi kan Iki juga punya hak sebagai anak. Ya, oke. Ya. Sebentar ya Kang, sebelum kita maju. Oke, yang 1 tahun 4 bulan itu penggelapan mobil, yang kos-kosan masih ada. Tadi Kang Sule bilang itu berikutnya, tapi nggak tahu itu terserah Rizky Febian. Oke, sekarang kita ke kasus yang satu ini. Di mana Teddy Pardiana ini menuntut untuk hak ahli waris ya Kang, tiba-tiba muncul. Ini sebenarnya tiba-tiba munculnya tuh kapan sih Kang untuk hak ahli waris? Ada 6 nama sekaligus loh, Kang Sule, 4 anak Kang Sule, sama Ya. mohon maaf mantan mertua pun juga tersangkut namanya di situ. Gimana ya, saya juga bingung. Begini, kalau yang namanya warisan itu adalah hasil jerih payah dari suami istri Ya. yang sekarang. Yang dikasih ke anak-anak. Ya kan? Kalau saya sudah bercerai, sudah pisah dan tidak ada sangkut pautnya. Dan katanya dia itu meminta karena dari pihak sekolahnya Bintang itu harus ada legalitas ahli waris. Nggak tahu ini sekolah yang mana ya? Ini bisa diklarifikasi. Legalitas. Sekali lagi Kang, boleh diulangi sekolah minta apa? Bintang itu mau masuk sekolah, Oke. tapi mau administrasi ke sekolah, selain mungkin KTP, kartu keluarga, harus ada legalitas ahli Ahli waris. waris. Kang Sule punya anak. Apakah Baru kali pernah ini ya, ini mendapatkan hal yang sama? Ah, makanya, Sule nanya. makanya saya nanya nih, ada Ya. nggak kalau misalkan masuk Baru sekolah dengar, Kang. harus ada legalitas standing warisan. Silakan jawab di kolom komentar Kang Sule. Jawab kolom komentar ya. Di SL Media jangan lupa. Nah Oke. gitu, Ya. saya lihat seperti itu. Ya, oke. Tapi nggak tahu motifnya. Yang jelas mungkin ada ketakutan untuk tidak masuk ahli waris yang ketika pada waktu itu semua harta saya udah saya kasih ke mantan istri saya. Ya. Dan itu jatuh dari amanat mantan istri disimpan sama putri. Ya. Ada beberapa aset lah, banyak lah. Ada aset yang saya kasih dan juga ada aset yang saya nggak tahu. Ya gitu. Maksudnya nggak tahu itu apa Kang? Yang nggak tahu tiba-tiba ada aset itu. Tapi kan mungkin kalau ibaratnya air kucuran itu lubangnya dari mana kan gitu. Ya kan dari suami. Nah itu. Ibaratnya gini, saat itu almarhumah ya pintar-pintar nyimpan uang, kemudian Benar. diberikan aset, Iya, juga jadi iya. istri kayak gitu ya. Artinya mungkin yang dituntut oleh sebelah itu adalah harta Lina semasa hidup yang udah saya kasih. Ada ruko, ada rumah yang saya kasih itu. Tapi kalau dari persidangan itu tidak mendapatkan apa-apa. Saya udah baik loh gitu. Nah terus kalau misalkan mau membicarakan masalah warisan, kan umumnya pun harus dinikmati sama Bintang. Iya. Anak. Kalau sekarang kita kasih, kalau untuk sekolah kan harusnya bapaknya, bukan mengandalkan dari warisan. Betul. Betul dong, Masuk akal. iya kan? Ya. Ya kalau misalkan, apakah saya harus membiayai Bintang? Tidak ada kewajiban. Walaupun itu anak tiri itu misalkan. Betul. Yang berhak mendapatkan warisan dari saya adalah kelima anak saya. Termasuk Ajam. Ya. Ya. Itu. Dan anak-anak pun tidak riweuh untuk warisan. Mereka bekerja. Warisan mah nanti aja kalau saya udah meninggal. Nah itu dia. Sebentar Kang, ini kan Warisan orang-orang itu juga nggak ada yang apabila tahu sudah nih. nggak ada. Ini kan orang-orang nggak belum tentu semua tahu bahwa Bintang ini adalah anak dari Almarhumah. Almarhumah dan juga Teddy dan Pardiana. juga Hmm. Pardiana aja, jangan Teddy. Kenapa? Sensi ya kalau bilang Teddy ya? Ya udah Pardiana aja bagus. Kang Teddy aja kita panggil ya kalau gitu.
Kang Par aja lah. Kang Par. Kang Par aja. Ya, Kang Sule, kita mau kasih lihat dulu ya. Ini adalah alasan dari Kang Par, Teddy Pardiana mengajukan gugatan ahli waris kepada keluarga Kang Sule. Hanya kemarin itu perlu beberapa buat sekolah. Buat sekolah ini kan perlu ada dibilangnya beberapa administrasi yang harus pakai legalitas standing yang berhubungan dengan surat-surat yang nyambungnya ke almarhumah gitu. Ya. Bentar, surat-surat yang nyambungnya ke almarhumah. Maksudnya gimana sih Mas Par? Kita juga baru dengar ya untuk hal seperti ini. Stres mungkin. Maksudnya Kang? Ya stres mungkin nggak bisa biayain anak, akhirnya stres. Sepengetahuan Kang Sule, Teddy Pardiana ini pekerjaannya apa sekarang Kang? Dulu sih tukang urut dia di Amerika. Ah serius ini Tukang Kang? urut, emang di Amerika ada yang diurut Kang? Ada, Urut apa itu? nggak tahu urut apa. Urut Ijet maksudnya refleksi. Oke. Kemarin katanya saya sempat lihat sih di media online sempat buka angkringan namanya angkringan bintang tapi nggak tahu sekarang apakah masih berjalan atau enggak. Itu punya siapa? Itu usaha yang dia buka sendiri tapi nggak tahu sekarang pekerjaan dari Kang Teddy Pardiana itu apa ya. Sampai akhirnya saya juga nggak paham ini tujuannya itu kemana. Tapi dari Kang Sule sendiri apakah pada akhirnya ini kan sidang udah 4 kali Kang ya? Katanya. Bukan sidang, sebetulnya itu surat pemanggilan permohonan. Surat dari pihak pemanggilan sana. permohonan. Sudah 4 kali katanya Kang? 4 kali. Tidak hadir ya? Tidak, karena anak-anak juga sibuk. Saya pikir kalau untuk legalitas itu nanti, gitu. Setelah terkumpul. Kan ini juga ada beberapa surat yang hilang, harus dibenerin dulu. Terus ada ya macam-macam lah gitu. Kang, salah satu nama termohonnya juga adalah mantan mertua Kang Sule atau ibunda dari almarhumah Lina Zubaidah. Apakah ada komunikasi dari Kang Sule Tidak dengan ada. beliau? Tidak ada. Terus menuntut apa? Menuntut apa? Gitu. Apa ya? Terus rumah yang 2 itu gimana? Yang Rumah 2 yang dua yang mana, mana, Kang? maksudnya? Mbak? Yang sekarang dia tinggalin? Heeh. Itu rumah siapa Kang? Ya rumah siapa? Atas nama siapa Kang? Atas nama Lina Zubaidah. Oke. Atas nama almarhumah. Pasti kan almarhumah dapat dari mana? Kan dari suami toh. Mau apa lagi gitu. Tapi anak-anak gimana Kang? Sebagai ahli waris pastinya kalau jelas anak-anak. Loh kalau anak-anak iya ahli waris ya. Saya bekerja begini pun kan buat anak-anak. Nah akhirnya Kan untuk begitu. rumah tersebut anak-anak udah kayak legowo ya sudahlah biarkan untuk bintang. Ada 2 rumah. Adik-adiknya udah saya kasih rumah satu-satu. Ya. Nah, terus sekarang sama emangnya pun udah saya kasih rumah satu. Kalau menuntut ya. Terus sekarang rumah yang di Cicalengka itu sekarang ditinggalin sama adiknya. Adanya siapa? Adiknya almarhumah. Oke. Gitu. Tanpa ada izin dan yang lain-lain. Saya masih legowo Ya gitu. udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Tuh rumah juga kosong kok gitu kan. Oke. Dikontrakin juga belum ada yang kontrak kan gitu. Terus apa yang mau dituntut kalau memang ada di situ berdua menuntutnya sama neneknya Iki. Oke. Nanti 27 Januari kalau tidak salah akan ada pemanggilan kembali. Akan hadir Kang sama keluarga sama anak-anak? Enggak, ngapain hadir? Kalau dari Nanti pihak aja nanti kalau bintang sudah gede kita akan bersama pengacara untuk mengurus legalitas itu. Artinya jangan ketakutan untuk tidak dapat bagian gitu loh. Kan nanti tunggu bintang udah ngerti. Iya, itu kan sama saja mengandalkan harta dari almarhumah yang dikasih sama saya. Kan gitu. Anak-anak saya juga berhak kan gitu. kayak ibaratnya belum ada hitam di atas putih aja rumah boleh ditempatin gitu ya? Boleh. Sekarang ini? Iya, ya terpaksa lah udah nggak ada rumah juga dia. Ini tuh. Oke. Sobat Ambiar kita juga mau kasih lihat. Ini Kang Sule sempat mempertanyakan asetnya ya. Asetnya yang hilang. Asetnya apa saja kita mau kasih. Asetnya. Kan ini juga aset juga belum kumpul semua. Surat-surat yang hilang kemana? Kan gitu. Duit Tiki yang 5 miliar kemana? Kan gitu. Terus yang di Bandung Indah itu kemana? Kan itu kalau itu hilang berarti bintang kebagiannya sedikit. Kumpulin dulu lah, santai jangan meme.
Yang dimaksud dengan aset-aset hilang itu yang mana? Ya, artinya begini, selama hidup dengan almarhumah, beliau itu, almarhumah itu kan membawa beberapa aset dan juga uang yang dititipkan. Kalau nggak salah uang Iki juga 5 miliar. Oh. Nah, itu kemana? Terus ada rumah, katanya beli rumah Bandung Indah apa gitu kan. Itu ternyata juga nggak ada kan, kemana? Dijual dong. Kalau Bintang mau kebagian ya kita kumpulin dulu lah nih harta-hartanya. Ya. Tapi kalau misalkan secara kita manusiawi, ya pasti ada bagian. Karena yang saya lihat adalah mamanya anak-anak. Kan gitu. Kita jangan membahas tentang hal yang negatifnya lah untuk saat ini. Yang positifnya lah. Artinya gini, sekarang mendingan fokus kerja, biayai anak sampai gede, ya kan gitu. Kan saya bukan asuransi yang harus membiayai. Ya, dan saya juga tidak ada hak. Tidak ada hak untuk tidak ada kewajiban. Jangankan saya, anak-anak saya pun tidak ada kewajiban untuk membiayai. Karena masih ada orang tuanya. Kecuali kalau Bintang itu udah yatim piatu, jangankan anak-anak, saya pun pasti ngurus. Karena atas dasar kemanusiaan ya Kang? Loh iyalah. Gitu atas dasar kemanusiaan. Jadi apa, jangan mengejar dunia lah. Susah kalau mengejar dunia itu. Kang, anak-anak gimana responnya Kang untuk yang satu ini? Marah. Putri marah, maksudnya kesel gitu. Apa sih gitu maksudnya? Apa yang dimau sih sebenarnya? Tenang aja gitu, kan nggak bakalan hilang gitu. Ini kan memang Putri yang Amanatkan mengurus segala macamnya. Kemudian apakah Putri ada komunikasi sama Teddy Pardiana? Putri selalu ngasih tahu, ya bilang kalau misalkan ada panggilan ya nggak bisa karena sibuk, kan gitu. Terus pernah Putri cerita, maksudnya ini untuk bayar Dede Bintang sekolah. Ada seperti itu ya? Ada katanya kemarin, cuman sekali katanya gitu. Jadi ini alasan sebetulnya, permohonan legalitas itu supaya warisannya itu kalau sudah ada legalitas itu sudah bisa dibagikan. Ya nggak bisa lah. Mungkin seperti itu, gitu kan. Jadi nggak usah takut kalau menurut saya mah. Nggak usah takut, tapi fair-fairan dulu yang kemarin kemana gitu ya? Gitu Kang? Iya benar. Ya, kata lainnya adalah itu. Oke, Kang Sule, apa yang ingin disampaikan untuk Teddy Pardiana, silakan Kang. Kerja udah, malu jadi laki-laki, kerja nyari duit buat anak, urus anak sampai gede. Benar. Betul. Jangan ngurusi juga Bintang, anak kamu yang sebelumnya juga urus, kan gitu. Saya baru tahu ada anak. Oh, ada. Ada berapa Kang anaknya? Saya nggak tahu, yang saya tahu ada satu, dari sini juga satu. Oke. Kang Teddy semangat, semoga dibukakan pintu-pintu rezekinya ya. Kang Sule, semoga badai ini bisa segera berlalu, bisa dilalui dengan ya kalaupun tidak begitu mudahnya, ada titik terang bagi keluarga, itu paling penting ya. Iya, ya maksudnya kalau badai akan selalu ada lah. Pasti selalu ada. Ya cuma saya begini, kalau dalam hidup saya dengan segala ujian itu, saya tuh senang dan bahagia. Ya, karena apa? Karena Tuhan tuh percaya banget kalau gua tuh mampu. Ya betul. Ya. Bagus sekali. Itu memang satu alasan kenapa Tuhan memberikan Allah kita tidak ujian akan ya. menguji di luar batas kemampuan kita. Ya. Betul. Oke, Sobat Ambiar, tapi kita juga mau kasih lihat buat Kang Sule, kenapa lagi-lagi masa lalu yang hadir di masa sekarang. Kali ini Natalie Holscher diduga menyindir anak-anak dari Kang Sule. Diduga. Konten itu. Cuma konten lah. Konten. Canda itu mungkin lagi menceritakan sebuah cerita lah. Tapi kalau misalnya memang itu adalah konten, lagi bikin cerita, apakah menurut Kang Sule tidak takut dengan asumsi netizen yang akhirnya akan disangkut pautkan? Netizen itu kan asumsinya begitu luar biasa sekali. Ya tidak apa-apa, udah biasa kok saya. Udah biasa. Tapi kalau kayak gitu, apakah Kang Sule misalnya menegur secara halus, jangan gitu atuh? Tapi sempat ngobrol gak sama Natalie? Tanya gitu, itu kontennya apa? Tidak, beliau itu kalau misalkan datang tidak pernah membahas sesuatu hal yang sudah terjadi. Gitu. Kemarin aja, ini kan setelah kejadian ini beberapa hari saya kan datang ke sana. Karena saya udah janji mau ngasih kado sama Ajam. Dan kita ketemu, nggak ada masalah sebetulnya. Kang Sule sebelumnya sudah pernah melihat konten ini atau baru lihat sekarang? Sudah? Udah. Oke, anak-anak pernah lihat juga? Iya sudah. Apa tanggapan anak-anak Kang? Enggak apa-apa, santai aja. Konten aja gitu ya? Iya nggak apa-apa. Maksudnya ya anak-anak juga sudah terbiasa dengan hal itu. Tapi hubungan anak-anak sendiri bersama Azam? Sama Azam? Ya kalau Ajam mah baik-baik saja kalau sama Ajam. Kan Ajam juga masih kecil gitu. Nah, kalau sekarang kan udah 4 tahun dia udah mulai nanya teteh mana.
udah minta video call sama ayahnya gitu. Makanya kemarin tuh saya datang ke sana lah, Ajam udah pinter lah dengan hal itu. Teteh itu maksudnya Putri, Teh Putri? Putri, ya. Oke. Komunikasi berarti Teh Azam sama tetehnya sama AA-nya sama kakak. Ya kalau momen-momen kayak ulang tahun kan Putri juga datang ke sana gitu. Makanya kalau saya bilang itu menyindir, salah besar kalau menurut saya gitu. Mungkin Natali kan kocak orangnya itu. Itu kan suka bercanda. Gitu. Mungkin dia lagi bercanda dengan teman-temannya gitu. Dan nggak ada Mungkin masalah. sindirannya kepada yang lain. Ya kalau memang itu beneran, kalau saya datang pasti dia juga akan menyatakan hal itu. Iya, betul. Akan langsung komplain gitu maksudnya ya? Iya gitu. Orangnya Cuma terbuka nggak? cuma mungkin bilangnya dia itu adalah apa ya namanya tuh kalau misalkan dengan anak tuh bonding. Aha. Ya, saya pikir kan kalau bonding itu harus bersama-sama. Ya. Ya, kalau misalkan saya bondingnya agak misalkan sebulan sekali, 2 bulan sekali, ya itu hal yang wajar karena kita sudah berpisah. Ya. Terkecuali kalau Ajam ya udah tinggal di tempat saya. Ya. Itu. Tapi ya saat ini nggak ada masalah kok. Sama ini dia apakah- baik-baik aja. Saat ini apakah 3 hari di tempat Akang misalkan gitu ya parentingnya? Weekendnya mungkin 3 akan hari di tempat sama Kang istri, Sule. mantan istri. Berbagi hari dalam 1 Ya. minggu? Nah itu belum ada. Oke. Belum ada. Jadi kalau kangen aja baru bisa ini. Ya semalam juga video call Ajam pengen ketemu sama ayah video call. Dia. Oke. Kang Sule kita juga mau kasih lihat ini kemarin ketika Kang Sule memberikan kado spesial untuk Azam. Ya. 4 tahun Kang. Besar, Ya, Udah 4 tahun. Waktu itu kan Oh, itu datang dia. masih kondisinya Hamil. baru pengantin baru. Oh iya, pengantin Hamil. baru, Lahir kan. hamil, Terus melahirkan. lahiran, cermek. Ya itu tandanya menikmati hidup. Hidup betul perjalanan. Perjalanan proses hidup. ya. Perjalanan hidup. Kang 4 tahun ngelihatnya Azam seperti apa sekarang Kang? Udah lucu lah dia udah bisa ngobrol nggak kayak dulu nangis kan. Sekarang udah tahu banget lah ya. Kang gimana caranya untuk bisa berdamai dengan semua hal, Ya. masalah datang, gimana tuh, tapi Kang? akhirnya bisa berdamai dengan semuanya tuh gimana Hebat cara loh. menghadapinya sih Kang? Ya santai aja, hidup itu kan tidak mungkin tidak ada masalah, pasti Ya. akan ada. Pasti ada masalah. Beres ini ada lagi, beres ini ada lagi. Mungkin kenapa orang-orang bisa tahu ya karena gua public figure. Mungkin sebagian orang juga ada yang lebih parah masalahnya dari Iya, itu. betul. Tapi ya mau gimana lagi, hidup memang begitu. Ya kalau tidak mau ada masalah Diuji ya ya mati aja. jangan hidup. Iya, setuju. Mati aja gitu. Cuman ada yang stres dengan masalah, ada juga yang santai, ada juga yang biasa-biasa aja. Gimana cara kita meresponnya ya? Iya betul. Yang paling penting. Ya pasti akan ada bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah, pasti ada lah. Kita dikasih otak untuk bekerja. Kita juga minta Kang Sule untuk merespon yang satu ini. Kita dengar kabar bahagia Kang Sule katanya akan segera menikah di tahun ini, Sobat Ambiar. Kang Sule disebut ingin menikah lagi dengan seorang DJ. Kang kenapa DJ lagi sih Kang? Ini yang biasa di sama Akang suka ngobrol itu. bukan. Yang mana lagi? Soalnya kan Ada. ganti-ganti tuh yang di TikTok. Bukan itu gua nggak ganti-ganti. Scorpio tuh setia, satu-satu. Ini. Scorpio setia, maksudnya pasangannya nggak setia? Lah saya nggak ngomong gitu, lu. Nah, Kang, Itu mah apa ya candaan si Vincent waktu itu bilang mau sama DJ gitu. Terus Lini bilang jangan dulu lah. kenapa Lini bilang jangan dulu? Ya karena sayang kali sama artinya papanya. mungkin harus mempelajari dulu karakternya seperti apa. Kang berarti Akang tuh kan sama Lini sedekat itu ya, sampai akhirnya menantu sendiri tuh bisa bilang, aduh jangan dulu deh. Maksudnya Ayah jangan dulu. punya pasangan, jangan dulu nikah bukan lagi. pasangan. Jangan dulu nggak boleh sama perempuan DJ itu atau jangan dulu punya pasangan. Enggak, maksudnya jangan dulu menikah. Jangan dulu Ya, kalau punya menikah, pasangan, sabar dulu. ya udah, ayah jalan aja dulu. Itu tuh menantu loh yang ngomong kayak begitu. Iya. Ya, iya Berarti makanya. maksudnya tuh deket banget sama menantu dan menantu tuh tahu banget, Lini mahal ini tuh tahu banget keadaannya seperti apa sampai bisa bilang begitu. Deket banget enggak, ya karena aku di Tambun dia di Ampera. Maksudnya hati dan cerita, bukan masalah lokasi. Itu kan jarak rumah. Tapi mungkin kenapa Lini sesayang itu, karena gue tuh orangnya asik, tidak pernah mengusik gitu loh. Kan mertua udah kayak orang tua sendiri. Iya, Gak mau mertuanya tersakiti gitu. ya nggak tahu, saya juga, ya mungkin ya itulah, mungkin bisa jadi. mungkin itulah gitu, karena dia mungkin apa ya ngerasain dari secara batiniahnya lah mungkin gitu ya. Tapi yang saya pikir kalau anak-anak mah malah kayak teteh gitu ya,
Pasti maunya bahagia ya. Iya, kalau kayak Teteh, maksudnya kalau mau menikah ya udah menikah nggak apa-apa. Tapi gimana gitu kan? Harus apa namanya, ayahnya udah siap yakin, itunya juga udah siap yakin. Udah siap Kang Sule Apanya? untuk menikah lagi? Menikah lagi. Sebetulnya pertanyaan sudah siap itu salah kalau menurut saya. Karena harus siap. Harus siap. Iya itu benar, harus siap. Kalau nungguin siap sampai kapan? Iya. Kok kita nggak siap-siap ya Karen ya? Karena gini, kalau misalkan Tekotek. Putri bilang, kalau misalkan Putri bilang atau anak-anak atau siapapun pasti akan bilang, Kang Sule carilah istri yang baik, Ya. carilah pasangan yang baik, Ya. gitu kan? Hah. Kalau menurut gua sih bukan mencari pasangan yang baik gitu, Tapi- karena pasangan yang bagus itu adalah yang dibentuk. Pasangan yang dibentuk. Maksudnya gimana tuh Kak? Ya kita membentuk bareng-bareng, ngebentuk bareng akhirnya chemistry-nya. Saling membentuk. Iya, artinya kan paling sulit itu adalah menerima kekurangan. Betul. Nah kalau udah ketemu dengan yang bisa menerima kekurangan, dengan gua dudanya, punya anak 5, ya kan? Bener nggak? Ya. Dengan penyakit gua misalkan, Ya. kan itu kekurangan. Betul. Tapi analoginya mohon maaf kalau saya harus menyamakan dengan sebuah barang ya. Maaf, tapi bukan maksud tujuannya ke sana. Saya analoginya untuk mengganti aja. Kalau zaman sekarang tuh sangat disayangkan ketika ada yang rusak, orang lebih suka membeli yang baru daripada memperbaiki. Kita akan melihat lagi tetap di pagi-pagi hari.